Filmnya bercerita tentang sepasang kekasih yang akan menikah, tapi menuju ke sananya mereka harus dihadapkan bahwa calon istrinya mengidap kanker stadium 3. Sepanjang cerita kita memperlihatkan gimana perjuangan mereka menghadapi itu, apakah mereka berpisah, apakah mereka tetap sama-sama ngadepinnya bareng-bareng gitu. Buatku film ini cukup personal ya, karena ditawarin kita masih ada di tengah-tengah pandemi. Aku gitu ya pribadi ngerasa insecure banget gitu, maksudnya gimana ya kalau satu saat salah satu orang yang aku sayang tuh sakit gitu, dan waktunya tuh makin pendek gitu aku buat bareng-bareng sama dia. Gitu bahwa kehilangan itu bukan pada saat kehilangannya, tapi pada saat detik-detik dimana kita tahu kalau waktu kita tuh pendek sama dia gitu. Itu sih yang paling menyesakan gitu. Akhirnya lahirlah film ini, Until Tomorrow gitu. Kenapa judulnya Until Tomorrow? Ketika kita saling cinta, mengasihi, harapan tuh selalu ada gitu, dan berikan yang terbaik hari ini gitu, besoknya lagi kasih yang terbaik lagi, besoknya lagi gitu. Jadi kayak kita mencintai seperti hari ini tuh hari terakhir. Aku tuh SMA-nya tuh ikut ekstrakurikuler teater gitu. Waktu itu aku sudah menjadi sutradara untuk festival teater se-DKI Jakarta gitu, dari kelas 2 SMA sampai lulus, bahkan sampai kuliah pun masih berteater. Waktu itu mikirnya nggak pernah kepikiran sama sekali masuk film. Aku berpikirnya aku akan menjadi sutradara teater. Tapi saat itu aku senior-senior banyak ngasih tahu gitu, maksudnya kayaknya akan jauh lebih berkembang di film karena kamu pun masih tetap bisa berteater di sana. Akhirnya aku masuk film, masuklah IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Di sana aku benar-benar dari nol pelajarin film. Aku bukan orang yang sebulan sekali ke bioskop atau nonton film gitu. Itu tidak menjadi behave-nya keluarga aku gitu. Jadi memang aku belajar film dari mulai aku kuliah itu. Terus dosen waktu itu sempat ngasih tahu lah, sehari nonton film 1. Itu aja yang aku lakuin, nonton film. Tapi memang basicnya dari SMA aku sudah suka menyutradarai gitu, suka membuat adegan, suka menulis gitu. Aku punya banyak cerpen yang aku tulis, aku suka baca novel gitu, aku suka menghayal. Itu sih gitu. Terus aku pikir kenapa enggak kesukaanku ini, hobi-hobiku memang aku arahkan untuk menjadi profesiku di kemudian hari, di masa depan gitu. Akhirnya aku merasa semakin fokus, kenapa enggak antara hobi dan pekerjaan bisa jadi satu gitu. Akhirnya aku memilihlah jurusan penyutradaraan gitu. Waktu itu alhamdulillah tugas karya akhirku sempat menang FFI ya kan, tapi saat itu begitu lulus aku coba di tempat lain dulu sampai akhirnya waktu itu awalnya nggak langsung nyutradarain film, aku nyutradarain program TV, FTV gitu kan, sampai akhirnya dapat kesempatan bikin project film gitu. Ya, waktu itu mindset aku gini, apapun yang datang ke aku terima gitu. Aku nggak mau mengkotak-kotakan, gue hanya mau bikin film layar lebar atau bikin film festival, enggak gitu. Aku biarin aja, membiarkan semesta datang ke aku tuh apa adanya aja, dan aku nerima apa adanya gitu. Dan maksudnya dari dulu juga aku nggak pernah menganggap diriku karena gue perempuan gue punya banyak keterbatasan gitu. Aku nggak terlalu suka mengkotak-kotakan orang dalam bias gender, termasuk diri aku gitu. Ketika aku mau maju, mungkin kata perempuan di label kepalaku aku hapus. Saya hadrah gitu, bukan saya perempuan dan saya hadrah dan ratu. Saya hadrah aja gitu. Terserah mau nanti di sekitar saya laki-laki, mau di sekitar saya perempuan, saya adalah diri saya sendiri. Itu sih yang aku
selalu pegang gitu. Dan orang tua juga ngedukung kan waktu itu, maksudnya apapun yang kamu jalani jangan membuat gender kamu ataupun hijab kamu menjadi batasan untuk kamu berkreativitas gitu. Selama kita berkreativitas niatnya baik gitu kan, terus niatnya untuk ibadah atau mencari rezeki buat keluarga, Tuhan tahu kok gitu. Gitu sih. Aku jadi dari dulu nggak pernah gue perempuan nih, nanti gimana nih kalau gue di tengah-tengah kru laki-laki gitu. Apalagi nanti bakal jadi pemimpin kan, sutradara, gimana menjadi jenderal di antara laki-laki ini gitu. Jadi aku pikir ya udah, jenderal ya jenderal, lupakan gender. Yang pertama perempuan, yang kedua karena masih muda. Jadi aku pertama kali nyutradarain umur 23 tahun. Bener-bener setelah lulus kuliah, cuma kerja setahun, gak lama aku udah ngambil project sebagai sutradara gitu. Jadi pas, karena aku sadar betul daripada bentrok sama kru laki-laki yang ada di bawahku, sehingga aku selalu membuat tim yang selalu perempuan. Yang mana sutradaranya gitu kan. Kalau dulu kan FTV kan kadang pemain suka langsung dateng kan, nggak ada proses reading apa segala. Saya Bu gitu, kamu masih muda banget ya gitu. Dengan pandangan apa bisa nih nyutradarain gitu. Terus dari dulu aku selalu ketika dikasih tantangan aku selalu bilang bisa. Setiap produser ngasih Hadra bisa Pak. Padahal dalam kepala gimana ya gitu. Tapi aku selalu bilang bisa gitu, karena menurutku nggak ada hal yang nggak bisa kita kerjain selama kita mau belajar gitu. Itu sih, antara satu memang ya karena kita perempuan, dua karena kita masih muda gitu. Nah tapi seiringnya waktu ternyata ketika aku berani melangkah gitu, ternyata ketika kita yakin sama diri kita sendiri, kita bisa ya gitu menghilangkan stereotip itu gitu, bahwa sebenarnya kan kadang mindsetnya bukan cuma di orang lain gitu. Kenapa kita ragu melangkah? Karena mindset itu ada di kepala kita sendiri. Kita yang sudah membatasi langkah kita sendiri tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya mindset itu sebelum kita menjudge banyak orang yang punya mindset, balikin dulu lagi ke diri kita gitu. Mindset kita dulu nih yang dibenerin nih, yang dikuatin nih, tiangnya semuanya nih, ketetapan diri, identitas kita itunya yang dikuatin. Insya Allah sih kita mau kemana aja pasti jadi yakin langkah kita. Pada bilang, wah udah jadi Hadra, sekarang mah udah enak, kerjaan udah tinggal datang apa segala. Tapi menurut aku bukan, tantangan tidak berhenti sampai di situ ya gitu. Aku nggak mau jadi orang yang cepat puas gitu kan. Wah ngambil aji mumpung semua kerjaan diambil. Sementara dari awal udah kerja keras banget nih menjaga, mempertahankan gitu. Jadi sebisa mungkin aku selalu mengambil proyek-proyek yang lumayan deket sama aku, selektif juga, yang selalu ada tantangan baru gitu. Maksudnya bukannya milih-milih gitu, tapi makin kesini aku lebih menyeleksi kalau ada dalam satu hal gitu aku bisa berbuat atau menyampaikan hal baik lebih banyak gitu kan, itu yang akan aku ambil gitu sih. Aku justru sangat dari zaman kuliah memang mengagumi sutradara-sutradara perempuan ya, karena aku pikir gini, di film kita juga kan stereotip perempuan tuh selalu jadi korban, selalu jadi yang lemah, selalu jadi maksudnya tokoh yang paling naas lah gitu. Karena ya kita tidak memungkiri bahwa subjektivitas patriarki sangat kuat, karena mungkin sutradara laki-laki lebih banyak, penulis laki-laki lebih banyak gitu. Nah,
Aku senang banget ketika banyak sutradara-sutradara perempuan bermunculan. Karena apa? Oke lah, perempuan mungkin memang banyak titik-titik yang membuat dia terlihat lebih lemah. Tapi sebenarnya di balik kelemahan itu ada kekuatan yang sebenarnya kita perlu lebih menyuarakan ke banyak orang gitu, bahwa nggak apa-apa menjadi lemah, tapi kelemahan itu bisa jadi kekuatan buat kita gitu. Dan menurutku hanya perempuan yang bisa menyuarakan itu. Kalau aku pingin selalu bikin film gitu, bikin film yang bisa membuat orang ketika nonton itu mereka membawa sesuatu yang lebih baik yang mereka bisa gunain di hidupnya mereka gitu sih. Itu sih aku pengen bikin film yang selalu menginspirasi banyak orang, apapun genrenya, tapi selalu bisa diselipkan hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang membuat orang berpikir tentang hidupnya mereka, hal-hal yang membuat orang terus melangkah untuk hidupnya mereka gitu. Entah itu jadi sutradara atau aku dikasih kesempatan suatu saat menjadi produser atau punya rumah produksi sendiri, alhamdulillah gitu. Tapi harapanku ke depan aku pengen terus bikin film karena aku ngerasa ya udah ini dunia aku gitu. Jadi ya aku harus hidup di sini dan menghidupkan dunia ini.